Selamat pagi bagi wisatawan, selamat datang di Kota Solo. Perkenalkan, nama saya Anindya sebagai pemandu kalian di virtual tour kali ini. Destinasi yang akan kita kunjungi yaitu Pura Mangkunegaran. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan informasi terkait Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran beralamat di Jalan Ronggowarsito, nomor 83 Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Istana atau Pura Mangkunegaran, tempat kediaman resmi dari Mangkunegoro. Keraton Mangkunegaran merupakan model rumah bangunan Jawa tradisional. Keraton indah yang terawat ini terletak di pusat kota Solo, di antara Jalan Ronggowarsito, Jalan Kartini, Jalan Siswo, dan Jalan Teuku Umar. Mangkunegaran di Surakarta dibangun pada tahun 1757 oleh Mangkunegaran I atau yang disebut Raden Masaid. Mangkunegaran memiliki luas kurang lebih 10 hektar. Secara arsitektur, bangunannya memiliki bagian-bagian yang menyerupai keraton, seperti memiliki pamedan, pendopo ageng, paringgitan, dalem ageng, kaputren, dan praci mayoso. Pura ini dibangun setelah perjanjian Salatiga yang mengawali pendirian Praja Mangkunegaran yang ditandatangani oleh Raden Masaid, Pangeran Pakubuwono III, dan VOC pada tahun 1757. Saya akan menjelaskan bagian dari Pura Mangkunegaran yang sekarang sudah mengalami beberapa perubahan. 1. Pamedan. Pamedan adalah bagian paling depan Pura Mangkunegaran, berguna untuk latihan para prajurit Mangkunegaran. Pada saat kita menuju pendopo ageng, kita dianjurkan untuk melepas alas kaki dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sudah disediakan. Kedua, pendopo ageng. Pendopo ageng adalah pendopo yang berbentuk joglo dengan luas 3.500 meter persegi. Ini dianggap pendopo terbesar di Indonesia. Di depan pendopo terdapat 4 patung singa jantan yang menghadap arah yang berbeda. Patung ini berasal dari Berlin, Jerman. Bahan pembuatan patung ini berbeda. Yang depan terbuat dari perunggu, sedangkan yang belakang terbuat dari semen. Lantai pendopo ageng di Mangkunegaran ini terbuat dari marmer yang berwarna putih gading yang berasal dari Italia. Terdapat 3 buah gamelan di ujung pendopo, ketiganya digunakan pada saat tertentu, setiap Rabu dan Sabtu untuk latihan tari, dan satunya lagi untuk acara tertentu. Tiang penyangga utama di bagian tengah berasal dari 1 buah pohon jati yang dibagi menjadi 4 bagian, dan terdapat mitos siapa bisa memeluk tiang yang ada di tengah pendopo, tangan menyentuh tangan, maka harapannya akan terkabul. Di bagian langit-langit pendopo terdapat batik yang berjumlah 8 yang bernama Batik Kumudowati. Ketiga, paringgitan. Paringgitan adalah bangunan yang berbentuk kutub ngambang yang dulunya tempat ini digunakan sebagai pertunjukan wayang kulit. Di paringgitan terdapat lukisan pangeran yang tengah berkuasa saat ini beserta permaisurinya. Keempat, dalem ageng. Dalem ageng adalah bangunan berbentuk limasan. Dulu hanya keluarga dan kerabat yang boleh masuk. Terdapat perhiasan dari emas, ada kalung, gelang, anting-anting. Terdapat aksesoris dan kostum untuk tari bedoyo, serimpi, dan tari langendarian yang hanya bisa digunakan oleh perawan. Terdapat banyak hadiah dari Eropa seperti tempat gula, tempat susu, dan lain-lain. Dan terdapat lukisan pangeran dan gelarnya. Pada saat kita di dalam ageng, kita dilarang mengambil gambar atau video. Kelima, kaputren. Kaputren adalah ruangan tempat di mana keluarga Mangkunegaran berkumpul. Terdapat foto-foto keluarga Mangkunegaran dan terdapat taman yang subur dan kolam ikan. Keenam adalah Praci Mayoso.
Praci Mayoso adalah ruang keluarga berbentuk segi delapan, biasanya digunakan untuk rapat. Saya berharap wisatawan di sini menikmati dan mendapatkan pengalaman baru selama virtual tour. Kali ini izinkan saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.